Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, kabarnya baik. Sebelum mulai pelajaran hari ini, tolong salah satu siswa memimpin untuk berdoa. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Sebelum mulai pembelajaran, saya cek kehadirannya dulu. Asra? Oke. Alisa? Alisa? Davian? Elo? Baika? Jenny? Jopandi? Dava? Naila? Akila? Putra Ella? Yang tidak masuk Elo. Elo sakit apa? Panas. Dan didoakan semoga lekas sembuh dan bisa kembali ke aktivitas seperti biasanya. Tepuk gol. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow, keren. Kelas 6 keren. Wow, keren. Tepuk semangat. Kemarin kita sudah mempelajari tentang dekomposisi. Ya, di sini ada sebuah gambar es teh. Bayangkan kamu ingin membuat es teh manis. Apa yang akan kamu lakukan? Ya, Jenny. Siapkan alat dan bahan. Ya, siapkan alat dan bahan. Terus ada lagi? Ada ya? Air panas atau air biasa. Terus ada lagi? Ya, Aska? Teh. Gelas. Ya, teh. Terus apa lagi? Gula. Terus? Es batu. Es batu. Itu adalah membuat es teh manis. Ya, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian
membuat teh hangat, kemudian mencampurkan gula, terus yang terakhir menambahkan es batu. Itu adalah salah satu berpikir atau memecahkan masalah dengan menggunakan cara dekomposisi, yaitu memecahkan masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan lebih mudah dipahami. Contohnya yaitu bisa juga memotong kue bolu menjadi bagian-bagian kecil. Ya, kalian tadi mau berangkat sekolah, ya. Bagaimana urutan kegiatannya mulai dari bangun pagi sampai berangkat sekolah? Apa saja urutannya? Ya, mandi, terus sarapan, memakai seragam, menyiapkan buku, memakai sepatu. Itu adalah langkah-langkah kamu berangkat ke sekolah. Kita akan mempelajari tentang algoritma atau berpikir komputasional materi algoritma. Dan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun algoritma atau urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk memecahkan masalah-masalah sederhana dengan tepat. Di sini ada dua gambar. Gambar pertama tentang robot dan di sekitarnya itu motor. Gambar kedua ada robot dan di depannya ada buah-buahan. Ya. Apa masalahnya dari gambar 1 dan gambar 2? Gambar 1 masalahnya? Ya, ruangan kelasnya kotor. Terus gambar 2? Ada buah-buahan akan dijadikan jus. Terus kemudian bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikannya? Yang gambar 1? Yang terus meja, buang sampah. Itu adalah langkah-langkah untuk membersihkan ruangan. Yang kedua, langkah-langkahnya siapkan alat dan bahan, kemudian cuci bahannya dulu, terus dikupas bahannya, terus dipotong, kemudian dimasukkan ke blender. Setelah di blender, ditambahkan air, gula dan sedikit es batu, kemudian dituang di jadilah sebuah jus yang segar. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional bukan berarti berpikir seperti komputer atau robot, melainkan berpikir secara cerdas, teratur, dan logis. Misalnya saat membuat es teh manis, ada urutan langkah yang harus diikuti, mulai dari menyiapkan air panas, air mineral, es batu, gula, teh, dan gelas. Ini adalah contoh berpikir komputasional, yaitu memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang terstruktur. Ada 4 cara memecahkan masalah berpikir komputasional. Ada yang tahu? Dekomposisi, kemudian pola, terus abstraksi, dan yang terakhir berpikir algoritma atau algoritma. Algoritma adalah urutan langkah logis yang terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya tadi sudah dijelaskan, ada membuat
segelas teh. Langkah-langkahnya yang pertama, ambil cangkir atau kantong teh. Kedua, Rebus air. air. Ketiga, Masukkan kantong teh ke dalam cangkir. masukkan kantong teh ke dalam cangkir. Keempat, Tuangkan air mendidih ke dalam cangkir. tuangkan air mendidih ke dalam cangkir. Kelima, Diamkan selama 5 menit. diamkan selama 3 sampai 5 menit. Yang keenam, Angkat kantong teh. angkat kantong teh. Yang ketujuh, Tambahkan gula. tambahkan gula. Dan yang terakhir, Aduk dan nikmati. aduk dan nikmati. Itu adalah langkah-langkah cara membuat segelas teh. Algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan algoritma setiap hari tanpa menyadari dari rutinitas pagi hingga resep makanan. Semuanya ada dalam bentuk algoritma yang membantu kita mencapai sebuah tujuan. Contohnya ada memasak, ada resepnya. Nah, tahu buku resep? Tahu. Itu adalah salah satu contoh dari algoritma. Setiap langkah dari resep makanan adalah algoritma untuk membuat hidangan. Yang kedua, mencari arah. Tahu mencari arah? Tahu. Google Map? Yaitu mengikuti petunjuk GPS adalah algoritma untuk mencapai tujuan. Yang terakhir, mencuci pakaian. Pernah mencuci pakaian? Nah, Urutan langkah-langkah dari memilah hingga mengeringkan pakaian itu dapat digunakan dalam sehari-hari. Algoritma. Ini berpikir algoritma. Ya, ada sebuah kasus. Setiap pagi Sinta harus bersiap ke sekolahnya. Dia harus mandi, sarapan, memakai seragam, dan memeriksa isi tas sekolahnya. Suatu hari, Sinta tergesa-gesa dan sarapan terlebih dahulu sebelum mandi. Akibatnya, dia lupa memeriksa kembali tasnya sehingga ada buku pelajaran yang ketinggalan. Menurutmu, langkah-langkah apa saja yang sebaiknya dilakukan Sinta agar siap sekolah dengan baik, dan susunlah urutan yang tepat agar kegiatan Sinta di pagi hari lebih teratur. Saya bisa mengurutkan? Yang pertama, bangun pagi, kemudian mandi, memakai seragam, kemudian apa? Setelah itu, setelah sarapan memeriksa isi tasnya. Itu adalah langkah-langkah agar siap sekolah dan tidak ada barang yang ketinggalan. Di sini ada sebuah gambar. Nanti kalian ambil satu persatu, ya, dipilih urutannya yang sesuai dan benar. Ada 2, yaitu ada roti bakar. Cara memasak roti bakar. Yang kedua, cara memasak mie instan. Silakan ambil satu. Nanti dilihat urutan yang pertama, langsung maju. Langkah pertama untuk membuat roti bakar, urutan pertama, ya, ini. Silakan ditempel. Urutan kedua, ya, salah. Urutan ketiga, ya, Akila.
Urutan keempat, Dansa. Kemudian langkah membuat mie instan. Urutan pertama, Dansa. Urutan kedua membuat ya Novandi. Urutan ketiga ya kita urutan keempat ya Alvisa. Baik, ini urutan roti bakar ya. Cara membuat roti bakar dimulai dari mengoles margarin, kemudian memanaskan teflon, ketiga memasukkan roti, kemudian rotinya sudah matang. Kemudian mie instan urutannya yang pertama mendidihkan air, kedua Masukkan mie instan. tapi kalau sudah mendidih, ketiga Masukkan bubuk. ini benar apa ini? Salah. Kesalahan. Seharusnya yang kedua yaitu memasukkan mie terlebih dahulu. Setelah memasukkan mie, menunggu minyak matang, kemudian ditaruh di mangkok dan dikasih apa ini? Itu adalah urutan dari membuat mie instan dan roti bakar. Baik, ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini ada sebuah KPD. Nanti dituliskan nama kelompoknya, misalnya kelompok 1 atau kelompok 2. Terus kemudian nama anggotanya ditulis. Sebelum mengerjakan, dibaca petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu. Nanti setelah ditulis, didiskusikan bersama kelompok mengenai masalah yang sudah diambil atau sudah dibagi. Kalau sudah selesai, nanti bisa dipresentasikan ke depan. Ya, ini ada tantangan. Yang pertama, menanam pohon tomat. Kelompok 1, kelompok 2 memasak nasi goreng, dan kelompok 3 membuat jus mangga. Jadi nanti situasi yang dipilih bisa dipilih. Kelompok 1 menanam pohon tomat, kelompok 2 membuat nasi goreng, dan kelompok 3 membuat jus mangga. Silakan dikerjakan dengan berdiskusi kelompok. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Apakah sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan untuk presentasi.
Ada yang siap untuk presentasi? Kelompok? Ayo silakan kelompok 2 untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok. Hasil diskusi situasi yang dipilih membuat nasi goreng. Apa masalahnya? Masalahnya adalah bagaimana cara membuat nasi goreng dan beberapa bumbu menjadi hidangan nasi goreng yang besar dan cepat. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghasilkan nasi goreng yang enak, gurih dan sesuai selera dengan mengikuti urutan langkah-langkah yang benar. Susunan langkah-langkahnya. Langkah pertama, siapkan bahan nasi goreng giling, bumbu, telur, kecap manis, garam, minyak goreng, dan bahan tambahan lainnya seperti ayam dan bakso. Siapkan alat kompor, wajan, spatula, dan giling saji. Iris bumbu, iris bawang merah dan bawang putih dan juga cabai. Langkah kedua, nyalakan kompor, panaskan wajan, tuangkan minyak secukupnya. Tunggu hingga minyak panas. Langkah ketiga, tumis bumbu, masukkan bumbu iris seperti bawang merah dan bawang putih dan juga cabai. Tumis hingga matang. Langkah keempat, masukkan bahan tambahan seperti telur. Pecahkan dan masukkan ke wajan, aduk hingga setengah matang. Langkah kelima, masukkan nasi putih dingin ke wajan. Langkah keenam, tambahkan bumbu seperti garam, kecap manis, merica atau penyedap rasa sesuai selera. Langkah ketujuh, aduk hingga merata hingga tercampur sempurna. Langkah kedelapan, taruh piring dan siap disajikan. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Apa ada masukan atau tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan. Silakan dari kelompok 3. Saya ingin menambahkan untuk kelompok pertama, yaitu bahan utamakan sosis dan sayur sawi. Terima kasih. Terima kasih atas masukan dan tanggapannya. Ada yang kelompok lain? Ada tanggapan? Ya, Lisa? Saya ingin menambahkan untuk langkah ke-8, yaitu sebelum disajikan taburi bawang goreng. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dan masukannya. Yang dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Ini adalah pemaparan presentasi dari kelompok 2 tentang memasak nasi goreng. Tadi dari kelompok 3 ada tambahan di langkah pertama ditambahi sosis dan sawi. Dan kelompok 1 ada tambahan ditambahi bawang goreng agar lebih sedap dan nikmat. Ya, yang pertama yaitu apa masalahnya? Masalahnya tadi apa? Dari nasi goreng? Bagian cara membuat nasi dingin dan beberapa bumbu menjadi dengan nasi goreng yang lezat dan siap santap. Bagaimana cara mengubah nasi dingin dan beberapa bumbu menjadi hidangan nasi goreng yang lezat dan siap disantap? Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghasilkan nasi goreng yang matang, sempurna, gurih dan sesuai selera dengan mengikuti urutan langkah-langkah yang benar. Tujuannya adalah menghasilkan nasi goreng yang matang, sempurna, gurih dan sesuai selera dengan langkah-langkah yang benar. Tadi bisa ditaburi bawang goreng, ada yang dipakai ditambahi sosis.
sesuai selera. Dan anak-anaknya yang pertama yaitu menyiapkan bahan-bahan nasi, putih, bumbu halus, bumbu instan, telur, sayuran, sosis atau ayam. Kemudian alat-alatnya seperti wajan, spatula, kompor, dan piring. Langkah kedua, menyalakan kompor, letakkan wajan dan tuang sedikit minyak. Kemudian tumis bumbu halus hingga harum. Untuk langkah ketiga, masukkan potongan sosis atau ayam dan sayuran aduk hingga matang. Langkah keempat, masukkan telur dan orak-arik hingga matang. Langkah kelima, masukkan nasi putih dan aduk hingga tercampur rata dengan semua bumbu dan bahan lainnya. Langkah keenam, tambahkan kecap manis, garam, lada sesuai selera dan aduk kembali semua bumbu agar bumbu meresap. Dan langkah ketujuh, angkat nasi goreng dari wajan lalu sajikan di atas piring. Itu adalah langkah-langkah dari membuat nasi goreng. Baik, untuk selanjutnya yaitu evaluasi. Nanti ditulis nama dan kelasnya dan dijawab. Silakan dikerjakan. Ya, nama lengkap. Sudah selesai? Ya. 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 Baik, kita tadi sudah mempelajari tentang apa saja? Langkah-langkah Ya, langkah-langkah memasak nasi goreng, kemudian langkah-langkah membuat dasar terus membuat roti, kemudian langkah-langkah membuat lisan. ya, itu semua termasuk apa tadi? Pemecahan masalah dengan algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah terperinci untuk menyelesaikan masalah. Dengan algoritma kita bisa memberikan petunjuk jelas untuk membuat solusi yang efektif dan efisien. Itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Kalau dinilai dari bintang 1 sampai bintang 5, bintang 5. Alhamdulillah. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Kelas 6 keren. Wow, keren. Baik, untuk tindak lanjut pengayaan dan remedial bisa dilakukan minggu depan. Tolong dipelajari lagi tentang algoritma. Ya. Sebelum pembelajaran ini ditutup, silahkan berdoa terlebih dahulu. Salah satu siswa memimpin untuk berdoa. Ucapan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa
Ini sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.